Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Rismawan. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 3 STAI Darul Falah. Saya di sini memenuhi tugas matkul Ta'limul Muta'alim, dosen pengampu Bapak Deden Hilman Syah MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan zuriah-zuriah yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak sekali seseorang yang hilang arah. Banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan petunjuk karena orang tersebut malas dalam mencari ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasal tentang himahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama kali di sini saya akan memaknai terlebih dahulu kitab pasal himahiyatil ilmi wal fiqhi ke dalam bahasa Sunda. Faslun ari ieu eta hiji pasal fimahiyatil ilmi anu tetep ieu pasal dina mertelakeun hakikatna ilmu wal fiqhi sareng ilmu fikih wa fadlihi sareng kautamaan ilmu fikih. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kana dawuhan thalabul ilmi faridatun. Thalabul ilmi ari nyuprih ilmu eta faridatun banget dipardukeun ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim pameget wa muslimatin sareng jalma muslim istri. I'lam kanyahokeun ku anjeun bi annahu kana sayaktosna kalakuan eta la yuftaradu henteu dipardukeun ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim wa muslimatin sareng muslimah. Naon talabu kulli ilmin nyuprih saban-saban ilmu atanapi nyuprih sakabeh ilmu bal yuftaradu balik tadi dipardukeun alaihi kakulu muslim naon tolabul ilmil hali nyuprih ilmu tingkah kama sapertoskeun katerangan yuqalu anu diucapkeun naon emak afdalul ilmi kana dauhan afdalul ilmi ari pangleuwih-leuwih utama-utamana ilmu eta ilmul hali ilmu tingkah wa afdalul amali sareng ari leuwih utama-utamana amal eta hifdul hali ngaraksa tingkah. Yuftaradu anu dipardukeun alal muslimi ka jalma muslim naon thalabul ilmi ma nyuprih ilmu perkara yaqa'u anu tumiba naon emma lahu ka eta kullu muslim fi halihi dina tingkahna kullu muslim fi ay halin dina tingkah kumaha wae. Pasal ini diawali dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu sangat dipardukan. Mencari ilmu sangat diwajibkan kepada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa diwajibkan? Kenapa dipardukan? Karena ilmu adalah sumber petunjuk kita
dalam kehidupan. Ilmu adalah cahaya dalam kehidupan kita. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu apa-apa. Tanpa ilmu kita tidak akan mempunyai jalan yang benar. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan, menekankan bahwa mencari ilmu itu sangat dipardukan. Seseorang yang mempunyai ilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman Allah ini akan memberikan derajat bagi orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berilmu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai ilmu. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai ilmu itu dimuliakan, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu menjadi anjuran kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk mencari ilmu, supaya kita menjadi orang yang mulia, supaya kita menjadi hambanya Allah, supaya kita menjadi atau mendapatkan ridhonya Allah. Dahulu ketika Nabi Adam diciptakan, kenapa malaikat iblis itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam? Karena di antara kelebihan Nabi Adam adalah mempunyai ilmu yang telah diberikan, yang telah diberitahu oleh Allah tentang benda-benda yang ada di arasy, tentang benda-benda yang ada di langit, sehingga Allah menyuruh para malaikat, menyuruh para iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini adalah bukti bahwa seseorang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Nah, itu alasan kenapa Kanjeng Rasul menyuruh kita untuk mencari ilmu. Di sini kata pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Ajar-Nuji, dijelaskan bahwa i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu tidak difardukan ala kulli muslimin, ke semua orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, tolabu kulli ilmi, mencari semua ilmu. Kata Imam Ajar-Nuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, jadi setiap muslim dan muslimat ini tidak perlu untuk mencari semua ilmu, ilmu agama, ilmu duniawi, ilmu ilahiyah. Ini tidak harus dicari, tidak harus semuanya dicari, tetapi carilah, ada kelanjutan, bal yuftaradu alaihi thalabul ilmil hali, tetapi carilah ilmu tentang ilmu hal, ilmu keadaan atau ilmu tingkah. Ilmu keadaan yang dimaksud adalah seseorang, misal seorang muslim
dianjurkan untuk sholat. Nah, sholat ini menjadi tihangnya agama, menjadi syariat bagi seorang muslim untuk dilakukan, sehingga wajib seseorang muslim untuk mencari ilmu tentang sholat. Orang kaya harus mengetahui bab zakat, harus mengetahui tentang bab zakat, sehingga hal ini disebut dengan ilmu hal. Atau penjual atau pedagang, seseorang pedagang ini karena dia pedagang, maka orang tersebut harus mengetahui ilmu tentang jual beli. Nah, itu disebut dengan ilmu hal atau ilmu keadaan. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Karena dalam keterangan ada redaksi afdalul ilmi ilmul hal. Yang lebih utamanya ilmu adalah ilmu tingkah atau ilmu keadaan. Wa afdalul amali hifdul hal. Dan yang paling utama amal adalah menjaga ilmu keadaan. Nah, itu adalah kenapa kita sebagai seorang muslim harus menjaga ilmu hal. Ya, karena kita di dunia ini bersosial. Kita harus menjaga muamalah, kita harus menjaga bersosial di masyarakat, sehingga kita membutuhkan untuk mencari ilmu hal, sehingga kita wajib untuk menjaga ilmu hal. Kelebihan dari orang yang berilmu sangat banyak. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa di antaranya orang yang mempunyai ilmu ditinggikan derajatnya. Contoh Ronaldo atau Rossi, pemain MotoGP. Hal ini menjadi dasar utama kenapa seorang Ronaldo, seorang Rossi menjadi terkenal. Karena orang tersebut mempunyai ilmu tentang sepak bola, ilmu tentang balap. Dalam syair di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadun wa inwanun li kulli mahamid. Ta'alam, belajarlah, sesungguhnya ilmu adalah zainun, perhiasan bagi ahlinya. Nah, Ronaldo mempunyai ilmu tentang sepak bola, ini menjadi perhiasan bagi seorang Ronaldo, sehingga Ronaldo menjadi terkenal, sehingga Ronaldo menjadi mendunia. Ini adalah ilmu adalah jadi perhiasan bagi ahlinya. Wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Kemudian menjadi keutamaan, seseorang ini akan menjadi unggul. Seorang yang mempunyai ilmu akan menjadi tinggi derajatnya. Likulil mahamidi, dan tergolongkan menjadi orang yang mahamid, orang yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Dan kamu harus mengalap faidah dari setiap hari, bertambahnya faidah di dalam kegiatan, di dalam aktivitas sehari-hari. Ini sangat dianjurkan. Kenapa anak pondok sangat dianjurkan untuk membawa pulpen setiap hari, untuk membawa kertas? Ya, di antaranya adalah pasti di dalam perjalanan, pasti dalam aktivitas kita ini mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah dari kegiatan kita, dari beraktivitas kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil kesimpulan bahwa
seseorang tanpa ilmu mungkin akan hilang arah, maka tidak boleh bermalas-malasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.